Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Raffi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Agribisnis kelas 1B dengan nomor induk mahasiswa 11 2009 2000069. Di video ini saya akan mewawancarai seorang owner dari bisnis online untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar manajemen yang diampu oleh Ibu Rizky Adi Puspitasari. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa sih arti manajer menurut Bapak? Manajer itu dari sebuah perusahaan, biasanya mereka memiliki tanggung jawab pada suatu proyek atau suatu bisnis. Nah, manajer itu tugasnya sebagai pengendali atau kayak pemegang kekuasaan setelah ketua perusahaan atau pemilik perusahaan gitu. Jadi manajer itu pihak yang bertanggung jawab segala aspek bentuk penjualan ataupun proyek yang sedang dilakukan gitu. Jadi terus saya pada pertanyaan kedua, ketika memulai sebuah usaha pasti kan ada selalu bertemu dengan tantangan. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menghadapi dan menyelesaikan tantangan itu dengan baik? Satu, prinsip kita untuk menyelesaikan sebuah tantangan itu, yang pertama kita harus cari akarnya dulu permasalahannya. Misal, kalau misalkan kita ingin melakukan penjualan atau merubah bisnis yang sebelumnya jual pakaian aja, kita jual sepatu juga gitu. Nah, berarti dari sana target segmented itu harus kita rubah satu. Nah, penyelesaiannya itu satu, yang paling fokus itu harus fleksibel. Kalau urusan bisnis online ya harus fleksibel. Jadi harus ngeliat peluang juga, harus gampang lihat peluang, harus siap keluar modal banyak, tapi harus profit juga, profitnya marginnya harus tinggi juga gitu. Harus berani juga sih kalau untuk kayak milenial kayak saya juga ya, itu juga harus berani juga, segala apapun resiko ya harus kita ambil, tapi jangan sampai kita over budget atau kayak kelebih modal ini terlalu banyak tapi untungnya dikit gitu. Gitu. Alangkah lebih baik lagi, tapi kalau misalkan kalian lebih kayak marketing nih, kayak mau nyiptain gimmick pasar dulu, ya kalian harus siap bakar duit dulu gitu. Jadi dimana produk kalian itu bisa dikenal dulu, baru kalian bisa naikin margin dari pendapatan gitu. Terus yang paling fokus itu harus fleksibel. Kalau urusan bisnis online ya harus fleksibel. Jadi harus ngeliat peluang juga, harus gampang lihat peluang, harus siap keluar modal banyak, tapi harus profit juga, profitnya marginnya harus tinggi juga gitu. Harus berani juga sih kalau untuk kayak milenial kayak saya juga ya, itu juga harus berani juga, segala apapun resiko ya harus kita ambil, tapi jangan sampai kita over budget atau kayak kelebih modal ini terlalu banyak tapi untungnya dikit gitu. Gitu. Alangkah lebih baik lagi, tapi kalau misalkan kalian lebih kayak marketing nih, kayak mau nyiptain gimmick pasar dulu, ya kalian harus siap bakar duit dulu gitu. Jadi dimana produk kalian itu bisa dikenal dulu, baru kalian bisa naikin margin dari. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasi kegagalan ketika menjalankan bisnis online ini?
Satu, sebenarnya nggak ada kata gagal sih. Gagal itu ketika kalau kita mau mulai suatu usaha terus nggak menghasilkan profit, itu bukan bisa kita bilang gagal, tapi hanya belum menemukan peluang yang pas sama belum mendapat perhitungan yang pas, yang dimana kalau kegagalan itu bisa dinilai ketika kalian udah berusaha semaksimal mungkin, tapi setelahnya itu kalian tidak melakukan evaluasi, terus ya udah dilepas aja gitu jualannya tanpa menghasilkan apa-apa, ya itu baru bisa dibilang gagal. Tapi di sini saya tekankan ya, kalau misalkan kalian memulai bisnis online, itu jangan takut untuk coba. Satu, jangan takut untuk nggak dapat pasar, sama jangan takut ambil resiko. Semua pasti ada resiko, yang setiap kerjaan pasti punya resiko gitu. Cuman jangan sampai kalian takut nyoba juga. Nyoba kalian nggak bakal dapat trial and error ya, kalian nggak bakal nemu solusi yang pas. Karena yang menjalani sebuah usaha itu ya kalian sendiri gitu. Jadi nggak bisa nilai dari orang lain, misalkan orang lain harus begini, tapi dari pribadi lu sendiri, ini nggak cocok. Ya udah ikutin pribadi lu, jangan ngikutin orang lain. Tapi ada baiknya juga kita juga nerima saran dari orang lain ketika mereka itu punya contoh yang berhasil gitu. Salah satu yang saya kutip dari beberapa pakar itu, kalau kalian melihat peluang bisnis itu, kalian milih yang cenderung menang. Maksudnya kayak ngelihat produk yang bakal bisa terjual banyak gitu. Ya. Kalau lagi booming ya jual, ambil, gak ada salahnya. Tapi jangan seterusnya. Kalau misalkan sesuatu yang viral itu nggak selamanya bisa jadi bisnis seterusnya. Gitu. Viral itu sementara. 1-3 bulan doang. Dari analisa saya gitu sih. Ya, mungkin cukup pertanyaan tentang usaha. Terus yang terakhir, boleh disampaikan sedikit motivasi kepada orang-orang, terutama untuk kalangan anak muda yang ingin membuka usaha seperti Bapak. Tips ya, salah satu tips dari saya, jangan ambil mentah-mentah perkataan orang lain. Satu, ambil hikmahnya dulu. Dari semua step perkataan orang pasti ada benernya. Dari situ penilaian diri kita sendiri itu nggak bisa dinilai dari kita sendiri juga, orang lain yang nilai gitu. Sebagaimana produk lu juga, kalau misalkan produk lu bagus, yang nilai kan ya lu hanya mempresentasikan gitu, hanya mempresentasikan produk lu. Apakah pelanggan bakal percaya? Hubungan gimmick doang. Nah, tapi ketika lu menyampaikan sesuatu produk dengan baik, dengan penyampaian yang bagus, copywriting yang pas, itu pasti bakal diterima sama pelanggan yang baru juga gitu. Yang terakhir sih, coba aja dulu sih, apapun yang lu lihat sebagai peluang, coba lu jual atau coba lu analisa dulu untuk kalangan muda ya. Tapi jangan sampai terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang nggak perlu gitu. Kalau misalkan udah dapat jalan ya udah jalan gitu. Jangan nunggu ada ini, ada variabel A, variabel B yang harus dipertimbangkan. Jangan mikir itu, jalanin, jual aja. Siapa tahu ketemu rezekinya, kan rezeki Allah yang ngatur gitu sih. Ya, mungkin cukup, dan terima kasih kepada Bapak Lajis atas waktunya, dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.